Oke, oke, Sarul silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tugas kelompok web programming 2 yang disusun oleh yang pertama Rizuk Kristi selaku ketua kelompok kami, lalu Alfian Ibnu Farhan, Diki Ramadan, Rifa Ramadan, Rolando Sihaloho, dan terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Project web programming 2, perancangan platform third party apps berbasis desktop menggunakan kode Igniter, sistem prodi S1, Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, lanjut. Intermezzo, sebelum masuk ke tahap penjelasan ya, pada sebuah web berikut ada quote singkat, pemaparan agenda, komponen, langkah awal, karakteristik pada sebuah metode MVC, dan hal yang diperhatikan supaya dapat lebih mengenal sebuah proyek yang telah dibuat. Everyone should know how to program a computer because it teaches you how to think. Yang artinya yaitu semua orang harus mengetahui pemrograman komputer karena mengajari Anda cara berpikir. Lanjut. Lalu jadwal kegiatan merupakan langkah perancangan hingga semua runtutan selesai. Yang pertama ada pembentukan kelompok, lalu penentuan tema, kemudian pengetikan coding, selanjutnya pembuatan PowerPoint, yang terakhir pelaksanaan presentasi. Komponen utama pada web programming 2. Yang pertama ada Bootstrap sebagai penunjang template fungsi, juga interface pada halaman website. Lalu subline text berisi teks editor untuk mengetikkan segala input supaya menghasilkan output yang diinginkan. Aturan merancang model, view, dan controller. Model. Secara umum, perancangan model dapat dibuat menggunakan aturan berikut. Yang pertama, model harus memiliki atribut yang dapat mewakili elemen tertentu. Yang kedua, model seharusnya berisi kode-kode yang menangani proses bisnis untuk data bersangkutan, misalnya untuk melakukan validasi data. Yang ketiga, model boleh berisi kode-kode yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya untuk menambah baris data baru, mengubah baris data, dan menghapus baris data pada tabel yang terdapat dalam database. Yang keempat, model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan langsung dengan permintaan yang dilakukan oleh user melalui URL. Tidak berisi get maupun post. Pekerjaan seperti ini seharusnya dilakukan oleh controller. Dan terakhir, model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan dengan presentasi tampilan halaman web yang disajikan ke hadapan user. Pekerjaan semacam ini seharusnya dilakukan oleh view. Lanjut. Yang kedua, view. Berikut ini aturan yang dapat digunakan untuk merancang view. View harus berisi kode-kode yang bersifat presentasional, biasanya berupa kode HTML. View juga dapat berisi perintah-perintah PHP yang sederhana, masih berkaitan dengan proses pembuatan tampilan, misalnya untuk menampilkan data yang dihasilkan oleh model tertentu. Selanjutnya, view seharusnya tidak berisi kode PHP yang melakukan akses data secara langsung ke database. Pekerjaan semacam ini sebaiknya dilakukan oleh model. Yang terakhir, view seharusnya menghindari kode-kode PHP yang mengakses secara langsung permintaan dari user, tidak berisi get maupun post. Tugas ini sebaiknya dideklarasikan ke controller. Lanjut. Yang terakhir, controller. Berikut aturan yang dapat digunakan untuk merancang controller. Controller boleh mengakses get, post, dan variabel PHP yang lainnya yang berkaitan dengan permintaan user. Controller boleh membuat objek intens dari kelas model dan mengarahkan ke view jika model bersangkutan menghasilkan data yang diperlukan oleh tampilan ke user. Yang ketiga, controller seharusnya tidak berisi kode-kode yang mengakses data secara langsung dari database. Tugas seperti ini sebaiknya dilakukan oleh model dan controller tinggal menggunakannya saja.
Yang terakhir, controller seharusnya tidak berisi kode-kode HTML yang diperlukan untuk tujuan presentasi. Tugas ini sebaiknya dilakukan oleh Vue. Kita lanjut. Langkah untuk menjalankan proyek. Pertama kali, aktifkan terlebih dahulu SAM-nya. Setelah itu mengunduh package kode igniter versi ketiga, kemudian mengekstrak pada directory c.2/sam/htdoc dan merename dengan nama project yang akan dibuat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rolando Sihaloho. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, makasih. Di sini menggunakan nama project Analyst Tree, maka dari itu untuk menampilkan tampilan localhost-nya dengan cara http localhost Analyst Tree. Setelah itu akan tampil halaman antarmuka. Kemudian geser folder tersebut ke file editor seperti Sublime Text 3, maka akan muncul sejumlah folder dan file di dalamnya untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah tampilan berbasis framework kode igniter yang diinginkan. Sebelum memulai, proyek ini merupakan third party apps di mana keseluruhan latar belakang telah dijelaskan pada mata kuliah SIM. Dan kali ini berfokus pada codingnya saja. Hal yang diperhatikan, selalu teliti pada penulisan coding seperti halnya pada tanda titik koma. Setiap file sebaiknya berada di folder yang sesuai supaya pengembang dapat mengoperasikannya dengan mudah. Pastikan pada file config telah menginput data dengan benar, dimulai dari menghubungkan ke database, pemasangan pada base, URL, helper, model, hetex, dan lain-lain. Tampilan interface. Pada sesi ini akan menjelaskan tampilan interface beserta penjelasan coding yang merupakan input dari sebuah output yang dihasilkan. Langkah 1, GitHub. Sesi ini bertujuan untuk mengunggah proyek yang berisikan keseluruhan file yang telah dikerjakan. Langkah pengunggahan telah tersedia di berbagai platform, seperti halnya di halaman GitHub yang telah tertera. Media sosial untuk mengulik langkah dari saran publisher, serta materi kampus sebagai penunjang referensi pembuatan dokumentasi. Namun, perlu disadari bahwa GitHub Pages tidak berjalan semestinya dikarenakan tidak support penggunaan framework kode igniter. Alhasil menggunakan alternatif yaitu web hosting, dan kali ini kami mencoba hosting versi gratis sebagai langkah eksperimen. Akses web hosting yang digunakan yang bernama 000webhost.com. Di dalamnya terdapat tempat pengumpulan file like-nya GitHub dan juga database phpMyAdmin yang disediakan secara khusus untuk saling menghubungkan data hingga website dapat menampilkan output seperti halnya tampilan localhost dari project yang telah dibuat dan tersimpan pada penyimpanan internal. Pada tampilan database-nya, langkah sederhana yang dilakukan yaitu dengan membuat database baru dengan nama yang tertera, kemudian mengimport file SQL yang bersumber dari localhost setelah semua disinkronkan secara terstruktur. Web hosting siap digunakan dengan menampilkan output yang sesuai dengan output pada localhost. Halaman login. Sekarang kita memasuki halaman awal localhost yang dengan menampilkan login untuk membuka akses. Dikarenakan untuk mengoperasikan proyek website-nya, tentunya tidak sembarang pengguna dapat mengubah segala isi di dalamnya. Saat ini hanya admin yang dapat login karena proyek ini baru dalam tahap pembuatan awal kerangka website. Ketika memasuki localhost atau nama proyek, dibutuhkannya alamat email dan password yang digunakan, yang kemudian akan disampaikan ke dalam phpMyAdmin, sehingga user admin dapat memasuki ke halaman inti website. Route default controller sama dengan autentifikasi menjadi base URL awal. File helper di sini dengan fungsi cek login berguna untuk memeriksa setiap halaman apakah di saat user admin menuju ke halaman tertentu telah melakukan login atau tidak. Kemudian dipasangkan juga di autoload PHP supaya file helper di atas dapat terpanggil dan terpasangkan dengan benar.
Function construct. Tidak lupa juga dengan menambahkan function construct untuk memanggil fungsi pemanggil helper, check, login dengan isi fungsi yang telah terpasangkan di file helper sebelumnya. Hal ini bertujuan supaya dalam mengakses home maupun profil admin, program akan mengecek terlebih dahulu apakah user admin telah melakukan login atau tidak. Halaman lainnya juga dipasangkan supaya di saat pengetikan alamat URL secara manual dapat dipastikan untuk semua halaman website membutuhkan akses login terlebih dahulu. Selanjutnya dijelaskan oleh Riko Ramadan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah halaman registrasi. Kembali ke halaman registrasi. Ketika telah mengisi form dengan benar, maka data akan terinput secara otomatis ke halaman phpMyAdmin SQL. Penggunaan password hash membuat kata sandi tidak akan terlihat pada database yang sebelumnya telah diinputkan pada halaman registrasi. Next. Selanjutnya, autentifikasi. Dari tampilan halaman login dan registrasi, terdapat fungsi pemanggilan yang berasal dari controller/autentifikasi, yang dimana fungsi tersebut menjadi metode lanjutan dari sebuah halaman seperti http://localhost/unistry/authentifikasi/registrasi. Hal tersebut dapat diaktifasi karena mempunyai metode fungsi registrasi. Beserta isi coding di dalamnya mempunyai beragam perintah seperti session, form validation, set rules, load view, model user, simpan data, hingga redirect. Begitupun juga dengan halaman http://localhost/unistry/authentifikasi/logout. Apabila mengetikkan halaman tersebut di saat telah melakukan login, maka akan terlogout secara otomatis tanpa pemunculan pop-out. Next. Selanjutnya, template Bootstrap. Pemilihan template tertuju pada tema freelance yang kemudian dikembangkan lagi sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan. Keseluruhan tampilan interface berada di folder view dalam pengeditan teks, gambar maupun teks CSS yang tersimpan dalam folder aset. Next. Selanjutnya ada halaman home. Berikut tampilan home secara keseluruhan. Terdapat bagian top bar, header, isi, dan footer. Sifat dari halaman home bersifat rounded scroll, sehingga pada top bar bagian Unistry, apps, about, dan kontak tetap berada di halaman yang sama dengan hanya berpindah scroll. Halaman home dapat ditampilkan secara utuh berkat pemanggilan load view untuk menampilkan top bar, header, isi, dan footer meskipun keempat file masing-masing berada di file yang berbeda. Hal ini bertujuan salah satunya untuk mempermudah dalam pembagian tugas bagi pengembang dalam pembuatan halaman secara keseluruhan. Juga akan terlihat lebih rapih dalam penyortiran data. Next. Halaman admin. Berikut juga halaman kepengurusan admin dengan menambahkan file home_admin.php ke dalam folder controller. Hal ini bertujuan supaya dapat memiliki halaman baru untuk diakses. Salah satu alasan mengapa bila dibandingkan dengan pada tampilan home yaitu tidak menampilkan output yang sama. Dengan memberikan isi dari perintah load view yang berbeda. Penggunaan double slash memiliki peran, yaitu apakah akan menjadikan kode perintah atau sekedar kolom komentar. Untuk menjelaskan halaman admin lebih lengkap, akan dibahas setelah keseluruhan paparan home utama telah dijabarkan pada slide berikutnya. Next. Selanjutnya, navbar. Kembali ke halaman home utama, pengguna navbar responsif membuat tampilan top bar berubah di saat pada posisi window tidak full size, dengan berderet secara vertikal. Tampilan menu bar tidak akan saling bertabrakan. Biasanya juga tampilan seperti ini berlaku pada antarmuka pada smartphone yang mempunyai resolusi portrait. Next. Selanjutnya header. Pada tampilan header diselipkan gambar berformat PNG dan GIF sehingga gambar logo dapat bergerak. Kemudian format teks di dalam folder view dapat dijadikan sebuah pemanggilan variabel berupa echo yang berasal dari folder controller dengan menyisipkan array. Next. Selanjutnya ada konten.
Terdapat 6 gambar pertama mewakili dari aplikasi yang tersedia di aplikasi Unlistry. Dapat dikatakan merupakan aplikasi yang cukup banyak diunduh sejak tanggal perilisan. Pada saat mengklik Show More, maka akan menuju ke beberapa aplikasi yang tersedia. Dari 6 gambar aplikasi yang berada di list teratas, apabila diklik, maka akan memberikan informasi lebih detail berupa deskripsi singkat dan terdapat pilihan untuk mengarahkan ke website developer aplikasi tertuju. Pop-up tersebut muncul dikarenakan dari kelas portofolio modal dan kemudian ditambahkan beberapa atribut lainnya seperti image, button, teks, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada about. Berikut merupakan tampilan about sebagai bentuk perkenalan terhadap pengguna yang sedang mengunjungi situs Unlistry ini. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional bertujuan supaya secara rekayasa lebih dipahami oleh pengguna yang berada di belahan negara manapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Ramadan. Terima kasih. Terima kasih. Penggunaan cold sebagai kolom besar dengan lebar Windows 1200px sehingga pada LG 4 akan membagi 3 bagian kolom penulisan. Next. Selanjutnya adalah feedback. Selanjutnya aplikasi Unlistry menyediakan layanan terpadu bagi konsumen yang sekiranya berniat menghubungi atau memberikan sebuah feedback supaya dalam pengembangan aplikasi mendapatkan survei nyata sebagai bahan evaluasi ke depannya. Pada saat mengklik button Input Your Feedback, maka akan muncul feedback form yang apabila telah diisi semua data, kemudian akan dikirimkan langsung ke database PHP-MyAdmin. Next. Data yang telah ditambahkan ke dalam database dan pihak administrator kemudian dapat mengedit data tersebut yang berada di tabel feedback. Penempatan feedback form tidak harus selalu berlokasi di file home.php selama pada data target mempunyai hashtag alamat yang jelas. Dengan ID example modal, kemudian diletakkan pada file footer.php dan setelah itu semua akan berfungsi secara normal. Terdapat juga di sana form yang memberi action menuju home _input feedback yang berarti setelah data dikirimkan, kemudian akan dikelola terlebih dahulu oleh controller home dengan pemanggilan fungsi public function input feedback. Next. Pada fungsi input feedback, terdapat pemanggilan model feedback dengan perintah add feedback disertakan dengan parameter. Hal tersebut pada file model feedback.php yang terdapat di dalam folder model merespon perintah dari controller untuk menambahkan data array di dalamnya ke sebuah database, yang dimana DB insert sudah terenskripsi secara otomatis pada sebuah library framework kode igniter. Namun tidak lupa dengan memasangkan variabel terlebih dahulu pada autoload.php supaya dapat berfungsi dengan baik. Setelah semua terproses, kemudian dilanjutkan perintah redirect home yang berarti kembali ke halaman home.php dengan metode index. Next. Selanjutnya adalah footer. Tampilan terbawah pada situs ini merupakan footer untuk memberikan keterangan tambahan pada akhir penunjang situs yang dilihat oleh pengguna, keterangan lokasi, dan beberapa media sosial berguna untuk meyakinkan para pengguna bahwasannya aplikasi ini berada di bawah naungan perusahaan resmi dan terkelola dengan baik. Terdapat juga di footer.php yaitu pop-up, logout seperti halnya peran feedback form sebagai penempatan yang fleksibel, yang dimana merupakan pemanggilan dari perintah logout yang ada di bagian topbar.php dikarenakan sebuah konfirmasi membutuhkan tampilan pop-up terlebih dahulu supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Next. Kembali lagi ke bagian topbar di mana memiliki href atau alamat yang tertuju yang berbeda. Bagian kontak apabila diklik akan tetap berada di halaman yang sama karena hanya menuju ke hashtag kontak saja. Sedangkan tab profile dan logout akan menuju ke alamat localhost yang berbeda. Terdapat perbedaan penulisan antara menuliskan link href http://alamat dengan format base URL alamat
namun memiliki peran yang sama. Hal tersebut telah disetting bagian config.php sehingga pada format base URL, buka kurung alamat, dapat langsung menuliskan controllernya saja. Seperti halnya autentifikasi logout. Next. Selanjutnya adalah halaman admin. Tahap sekarang akan membahas keseluruhan isi dari halaman admin yang dimana mempunyai 4 tab di bawahnya dengan berisikan jumlah admin, jumlah aplikasi, jumlah feedback yang dipermisalkan telah diisi oleh konsumen, serta identitas profil admin. Gambar icon pada keempat tabs dapat diklik lalu menampilkan data berikutnya. Masing-masing dari jumlah angka yang tersedia memiliki kuantitas yang sama dengan data yang ada pada PHP MyAdmin. Metode MVC mensinkronisasikan semua data sehingga apa yang diinputkan tetap dapat sesuai dengan tampilan output. Next. Halaman admin 2. Berfokus pada permisalan 2 tab di samping merupakan program yang menghitung secara otomatis tentang seberapa banyak akun yang telah diregistrasikan, kemudian menjadi member. Juga total aplikasi yang tersedia pada halaman More Apps Admin. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alfian Ibnu Farhan. Baik, saya lanjutkan. Penyortiran jumlah member dan jumlah aplikasi dipisahkan pada file yang berbeda. Hal ini bertujuan supaya pengembang dapat memanggil fungsi secara mudah dengan menyesuaikan lokasi file. Tidak lupa juga untuk mengubah masing-masing variabel untuk menyesuaikan nama tabel yang tertera di database. Next. Pada saat mengklik gambar tab 1, yaitu muncul web member admin, maka akan muncul sejumlah admin yang terhitung pada PHP MyAdmin. Pola yang dibentuk yaitu menggunakan format table sebagai pembentuk kolom dengan menyamakan nama yang tertera pada masing-masing atribut yang berada di entitas user alias tabel user di PHP MyAdmin. Kemudian untuk mengisi format table yang telah dibentuk yaitu menggunakan for each variabel as alias sehingga berapapun keseluruhan isi pada sebuah tabel user akan terisikan secara otomatis dengan menghubungkan controller yang memanggil fungsi model. Berikutnya halaman more apps _admin. Direkayasa untuk menampilkan beberapa tampilan aplikasi lainnya berupa list yang berisikan info tertulis, gambar, serta opsional link menuju website tertuju ataupun download secara langsung. Pemasangan gambar pada tabel yang berada di halaman web dibantu dengan variabel tbm image. Kemudian diarahkan oleh controller moreapps.php untuk menghubungkan ke database pada tabel tb moreapps. File gambar ditulis ke dalam database secara terurut, kemudian dibaca oleh href pada view moreapps_admin_view. Setelah itu diproses oleh model melalui controller. Berikut metode getSearch yang merupakan proses untuk mengoutput keseluruhan database pada tabel tb moreapps, di mana sekaligus berperan sebagai filter dari kolom pencarian. Setelah mengklik sesuai keinginan, kemudian program akan memfilter berdasarkan keyword yang diinput. Cara tersebut diterapkan juga pada halaman feedback admin untuk memfilter pencarian pada kolom feedback. Hanya saja mengubah beberapa variabel tertentu dalam menambahkan metode getSearch. Next. Pada kolom action terdapat button update dan delete yang masing-masing berperan untuk mengedit dan menghapus. Saat mengklik update, maka akan diarahkan ke form edit untuk mengubah feedback yang telah dikirimkan sebelumnya. Tampilan form update diatur pada controller feedback _admin.php untuk menampilkan output apa saja yang akan disajikan. Dengan memanggil perintah model, kemudian tabel pada database menampilkan variabel data sebagai parameter. Next. Pada halaman profil admin menampilkan sejumlah identitas user admin dengan pilihan change profile.
Button tersebut apabila diklik nantinya akan mengarahkan ke halaman lainnya dengan controller ubah profil. Tidak lupa juga pada halaman profil _admin untuk kembali memasangkan seperti variabel data, array, dan load view sesuai kebutuhan. Sebelumnya pada halaman home tersedia button feedback, kemudian historinya tersebut ditampilkan pada halaman profil admin sebagai tanda bahwa feedback apa saja yang telah konsumen berikan. Next, memasuki halaman ubah profil, yang dimana merupakan lanjutan dari halaman profil. Tahap ini user dapat mengedit nama lengkap, gambar foto profil dengan mengklik browser, kemudian menelusuri file explorer. Setelah pemilihan gambar, maka klik ubah untuk menerapkan foto atau kembali untuk membatalkan perintah penguploadan foto. Terkhusus pada kolom email, user admin tidak dapat mengubahnya dikarenakan pada ubah profil.php terdapat kata read only yang menyebabkan user hanya dapat melihat dan membacanya saja. Untuk materi selanjutnya yaitu demo bedah kerangka project akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hafizul Kisti. Terima kasih. Oke, baik. Atas waktu dan tempatnya Alfian Ibu Rahman. Waktu tinggal 8 menit lagi. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan GitHub aja ya dari yang tadi udah dijelaskan. Ini kelihatan browsernya ya. Oke, Kelihatan. Pak. Oke, dari kelihatan. Oke, sekarang ini tampilan GitHub-nya yang udah diupload. Ini ada banyak banget ya. Jadi dari perintah tugasnya dosen itu minta di-upload di sini dari aplikasi semua udah lengkap ya. Ini oke, dari tugas GitHub udah selesai. Kemudian di bagian sini untuk menyatakan kalau GitHub Pages itu tidak bisa untuk framework ya. Jadi hanya untuk localhost yang dapat diinputkan JavaScript, HTML, dan CSS. Jadi untuk framework akan kami akalkan oleh dengan tampilan ini 00webhost.com yang dia tuh free web hosting yang dimana di bawahnya itu sini. Di sini ada free web hosting yang free, berarti nanti kita bisa akses website isi-isi dari framework kita dan kemudian diupload ke sini. Namun emang cuma satu website doang ya, untuk eksperimen nggak masalah sebagai mahasiswa. Oke, berikutnya ini tampilan dari website ini ya. Kalau misalnya udah login di Google, terus tampilannya kayak gini, terus kita klik lokal, kemudian tampilannya akan seperti ini, dashboard. Di sini bisa dari framework, WordPress, segala macam tuh banyak banget ya pilihannya. Terus kita lanjut ke tab berikutnya. Nah, di sini tampilan file manager-nya. Dari sini file manager, jadi kita upload dulu. Kita upload dulu semuanya, supaya nanti dia tampilan website-nya bisa muncul. Udah setelah di-upload, kemudian terkhusus untuk database, jadi nanti di database itu konfigurasinya diubah ya, supaya nanti bisa menyesuaikan dengan web hosting ini. Karena untuk di text editor itu masih ada yang perlu diubah lagi. Selanjutnya, nah di sini. Dari yang ini apa namanya, nama database-nya. Jadi nama database, user DB sama host DB-nya itu ntar diubah sama password-nya itu di database.php tadi. Nah, caranya itu nanti kalian bisa cari di website YouTube, misalnya kayak saya cari dapat referensinya dari sini, dari YouTuber Uncle Raja, dia menjelaskan sini udah lengkap banget dari cara pemasangannya. Kalian bisa ngecek judulnya di sini ya. Nanti bisa dicek. Oke, dan ini berikut tampilan PHP My Admin dari tadi triple null web host ya. Jadi ini bukan local host dari PHP My Admin ya. Jadi ini yang udah diimpor, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini udah lengkap ya. Oke, untuk berikutnya, nah ini tampilan websitenya nih. Ini kan tampilan websitenya. Jadi ini bisa diakses, website ini bisa diakses oleh HP segala macam, dan tampilannya udah responsif. Ini mungkin ini apa? Error kali ya. Nah, ini udah nih tampilannya sampai bawah. Oke, terus tampilannya sama kayak localhost ya. Jadi sudah semua berfungsi dengan normal. Oke, sekarang udah jadi web hosting. Tab berikutnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan ya. Jadi temanya itu kita ambil dari startbootstrap.com. Nah, temanya itu ini, temanya free ya. Jadi sini temanya ada banyak banget. Jadi kalian bisa nerapin temanya apapun, dan kami memilih temanya ini. Berikutnya, nah ini kita bisa free download, cuman pengecualiannya kalau free download ini tuh Bootstrap nanti masih versi 4, jadi kami sarankan juga untuk mendownloadnya free source code dari GitHub. Nah, yang ada ini, karena sini udah Bootstrap versi 5, supaya nanti tampilannya sempurna seperti template yang udah ada. Nah, ini tampilan template-nya tadi ya, jadi mirip-mirip ya, cuman nanti kita kembangin
ada halaman login dan lain sebagainya. Oke, bentar. Oke, sekarang ini tampilan loginnya. Cuman karena waktunya udah mepet, mungkin saya jelasin bagian kesimpulannya dulu yang ada di sini ya, yang ada di PPT. Oke, jadi kesimpulan dari paparan ini adalah website antara framework CodeIgniter dengan localhost itu beda. Jadi ada plus minusnya. Kalau kayak localhost kayak di web programming 1, dia itu tanpa framework, jadi masukinnya gampang HTML, JavaScript, CSS, tapi permasalahannya tidak akan bisa sekustomisasi kayak tampilan website yang tadi udah kami tunjukkan. Itu kelebihan dari framework CodeIgniter. Cuman emang sistematis, jadi harus terstruktur, jangan sampai peran dari model, view, sama controller itu harus sesuai dan sesuai dengan codingannya. Terus kesimpulan yang kedua itu misalnya kita bandingkan dengan framework lainnya seperti Laravel, karena CodeIgniter ini kan masih versi 3, sedangkan Laravel ini dia tuh selalu update sampai versi 8 kalau nggak salah, dan dia itu punya kustomisasi lebih banyak. Jadi konstruksi versi 3 kalau diterapkan dalam website itu, dia itu seperti kayak misalnya website perpustakaan, e-learning, website gudang. Jadi yang masih istilahnya tuh dilihat orang tuh tidak seluruh dunia ya. Kalau misalnya Laravel itu contohnya kita bisa lihat kayak website Netflix. Website Netflix itu yang kayak ini tadi. Nah, ini dibentuknya dari Laravel nih, karena ini udah sempurna banget tampilannya. Kalau misalnya salah satu dari viewers atau kalian yang berlangganan, tampilan bisa kayak gini itu berkat dari Laravel. Oke. Jadi CodeIgniter itu juga sekarang tuh ada versi 4.0. Nah, versi 4.0 ini udah mengarah seperti Laravel ya. Jadi untuk mahasiswa pemula, apalagi yang masih semester awal, semester tengah, sebaiknya memang menggunakan CodeIgniter versi 3 dulu supaya bisa belajar lebih mudah, karena kalau versi 4 udah versi advance-nya. Oke. Waktu masih ada 2 menit lagi, kita jelasin lagi tampilannya. Nah, ini tampilannya tadi ya responsif, udah dijelasin semuanya. Ini profilnya, kalau misalnya kita mau, misalnya kita ketik ins, kita search, nah tampilannya kayak gini. Jadi, nah, tampilannya tuh kayak gini. Nah, jadi bisa tersortir ya. Oke, sebelum ke penutupan, saya jelasin dikit aja. Nah, ini bagian text editornya. Text editor ini ada 4 folder, ini maksudnya 4 project. Jadi ini pustaka booking ini dari materi skrip kuliah, motor ini dari video kuliah tambahan juga, ini yang lain, dan kita foldernya itu seperti ini, Unlistrik. Jadi dalam ini tuh project kita ada application, aset. Jadi aplikasi itu untuk mengoperasikan semua, aset itu untuk nyimpen data, sistem itu untuk ya library-nya sebagai landasan basic dari framework CodeIgniter, user guide sebagai arahan, di sini application ada controller yang tadi sebagai penghubung atau jembatan, terus kalau view ini tuh sebagai output untuk tampilan, dan model ini tuh sebagai back-end ya, codingannya khusus. Terus configuration ini di sini kita bisa lihat, di sini harus dipasangin ya, kayak auto load helper ini harus dipasangin, terus konfigurasinya juga semua harus dipasangin, jadi nggak boleh ada yang terlewat, karena kalau ada yang terlewat nggak bakal terpasang. Sama yang satu lagi config, satu lagi routes di PHP. Nah, route PHP ini untuk default controllernya juga harus dipasang sebagai autentifikasi halaman awalnya, dan database sebagai untuk menghubung ke PHP MyAdmin-nya. Oke, kurang dari 1 menit lagi, mungkin kita penutupan aja ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kami nanti semester depan akan melanjutkan WP3 untuk melanjuti pengembangan website ini lebih dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita stop dulu recordingnya.